Baik, izin rekam ya. Baik, selamat sore Ibu, Bapak yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah hadir atas undangan yang disebarkan. Kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan dari Pak Michael tentang live wave. Selama ini kita semua pastinya terus berusaha ya menjaga kesehatan tadi seperti yang disampaikan di awal, bahwa saya lihat semua nih yang buka kamera seger-seger banget, jadi sudah dipastikan nih udah berhasil menjaga kesehatannya dan mudah-mudahan dengan adanya sharing kita sore hari ini dari Pak Michael tentang live wave, tentang juga pengalaman beliau memanfaatkan live wave menjadi tambahan informasi ya yang berguna bagi kita semua. Saya mohon izin dulu untuk cek peserta ya, mungkin ada beberapa yang belum di-mute. Uh, nah, mohon maaf ya. Jadi untuk sementara supaya kita tertib, sementara peserta tidak bisa untuk membuka mikrofon nanti pada saat sesi tanya jawab akan diatur dan dibuka sehingga bisa diskusi langsung dengan Pak Michael. Oh iya, saya perkenalkan diri dulu. Saya Hani Purnawanti. Izinkan saya ya, Ibu Bapak, dalam beberapa jam ke depan, selama kita mau menggali informasi tentang apa itu live web, bagaimana menggunakannya, bagaimana cara memperolehnya, dan bagaimana cara bekerjanya, nanti sama-sama akan ada di dalam forum ini. Jadi jangan ragu-ragu juga untuk menyampaikan pertanyaan. Nah, supaya tidak berlama-lama, silahkan uh, untuk Pak Michael, saya juga sampai nggak akan berani nih memperkenalkannya, soalnya banyak banget nih background-nya beliau, bagaimana awalnya mengenal live wave, lalu sampai menggunakan dan bisa sehat seperti sekarang setelah lepas dari kanker ya Pak ya. Jadi silakan Pak Michael, waktunya saya berikan kepada Pak Michael untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih, Bu Ani. Eee, Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, Pak Ihsan tuh saya ngeliat Pak Ihsan. Dalam kesempatan ini saya akan, eee, bercerita lebih banyak tentang live wave, ya terutama banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul di WA group, ya, baik tentang, apa namanya, eee, saya tutup video ya sebentar supaya oke. Baik tentang, bagaimana cara dapetin dan sebagainya. Nah, saya coba kumpulkan, pertanyaan-pertanyaan itu dan saya coba jawab, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, dengan lebih, siap ya, artinya mempersiapkannya dengan, gambar dan, eee, foto-foto ya, karena saya ini sebenarnya jurusan sastra elektro ya, dari Trisakti ya. Oke. Jadi, ini disclaimer dulu bahwa Michael Sunggiardi itu bukannya tenaga kesehatan, bukannya dokter, bukannya, eee, apa, Sinse ya, ya walaupun statusnya ya udah setengah Sinse. Saya ini memang, dari dulu, dari 1982, bekerja di IT, komputer, ya dan, gara-gara dioperasi, sarkoma di 2017 di Pineng, saya jadi belajar kesehatan. Dari belajar kesehatan, karena saya nggak sanggup belajar kesehatan kedokteran barat, akhirnya saya belajarnya, akupuntur. Nah, dari perjalanan belajar inilah, saya coba untuk, sharing ke Bapak Ibu sekalian, supaya, sharing ini benar-benar bermanfaat.
Jadi bukannya hanya mau menjual sesuatu, bukannya hanya dagangin barang, tapi lebih ke sebenarnya saya menjual sharing saya, ya. Setelah saya banyak belajar, setelah saya banyak mengetahui hal-hal yang ada. Nah, pertanyaan yang pertama, kenapa mesti pakai LiveWave? Kenapa? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak merek A, merek B, merek C, merek D, banyak sekali ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama ini kita mesti jawab dengan lebih bijak, ya. Jadi pertanyaannya ini dijawab pertama kali adalah kita harus bisa sehat tanpa obat. Ya, jadi jangan kita bisa ngapa-ngapain dan merasa sehat, tetapi harus setiap kali minum obat. Jadi target presentasi ini, dari diskusi ini adalah kita bisa sehat tanpa obat, ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita pakai LiveWave? Karena pada usia di atas 60 tahun, stem cell kita ini sudah amburadul, ya. Hanya aktif 10% saja. Dan itu pun akan terus berkurang apabila kita menderita penyakit-penyakit yang artinya yang berkelanjutan, ya. Jadi ini tidak bisa dihindari. Setelah usia 60 tahun, stem cell kita hanya aktifnya 10% saja. Dan dalam hal ini, AcuPatch X39 dari LiveWave itu satu-satunya ya. Jadi nggak ada duanya. Produk di dunia yang mempunyai kemampuan meregenerasi stem cell dengan hanya menempel di badan kita. Hanya tempel aja, stiker. Orang sebutnya koyo malah ya. Hanya ditempel saja, maka otomatis yang namanya stem cell ini bisa diregenerasi. Jadi harus digarisbawahi bahwa hanya satu-satunya produk di dunia yang mampu meregenerasi stem cell dengan hanya ditempel saja. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa kita mesti pakai stem cell? Jadi yang ketiga ini adalah bahwa kalau kita menggunakan metode yang dipakai oleh LiveWave, yang dilakukan hanya cukup nempel-nempel aja. Jadi seperti contohnya ya, kalau kita saraf kejepit. Nah, ini tinggal ditempel di pinggang, ya, di pinggang. Kemudian itu biasanya asal masalahnya, jadi sakitnya itu di sana awalnya. Nah, kemudian dia akan menjalar ke bagian bawah, ke kaki, ke betis ya. Kemudian di betisnya itu juga kita tempel lagi kayak semacam penyumbatnya gitu ya. Karena sakitnya ini dia akan jalan dari atas, dia akan terus ke bawah. Ya, karena ini gravitasi dari medan gravitasi ya, dia akan turun ke bawah. Jadi dalam penyembuhannya ini kita cuma tinggal tempel saja di bagian yang sakit, kemudian tempel di bagian lain di mana titik akupuntur atau meridian yang berkaitan ini harus di treatment. Ya, jadi itu ada 3 ya. Kita bisa menghindari penggunaan obat, kita bisa meregenerasi stem cell, dan yang ketiga, kita cukup tempel. Oke, nah kemudian ini juga pertanyaan yang sering dipertanyakan.
bedanya transdermal dan non-transdermal. Ini saya baru tahu juga tahun 2019 pada saat saya mulai menggunakan si LiveWave. Ya, istilah transdermal ini saya baru tahu 2019. Nah, yang dimaksud dengan transdermal adalah bahwa kalau kita nempel koyo, warna kuning ini adalah koyo, salonpas, atau koyo cabe, atau apa saja ya. Nah, begitu kita tempel, maka dia akan keluar yang warna hijau-hijau bulat-bulat ini adalah obat-obatnya. Ya, kalau dia tahan nyeri, ya dia akan melakukan tahan nyeri. Kalau dia apapun terjadi, ya dia akan melakukan pengobatan. Nah, tetapi perhatikan, si obat-obatan ini akan masuk ke peredaran darah. Ini di bagian bawah yang warna merah tua. Artinya, obat-obatan ini semua akan turun ke bawah, kemudian akan dibawa oleh darah, dan nanti akan berakhirnya di ginjal. Jadi, pengobatan transdermal yang menggunakan bahan aktif itu pasti mempunyai resiko. Sekecil apapun resikonya, dia bisa lewat. bisa dia akan bisa mempengaruhi kerjanya ginjal. Ya. Ini pengertian transdermal. Nah, kemudian pengertian non-transdermal yang di sebelah kanan. Ini adalah yang digunakan teori atau fungsi yang digunakan oleh LiveWave. Non-transdermal. Jadi tidak ada obat-obatan atau bahan aktif yang masuk ke dalam tubuh. Yang ada adalah infrared dari tubuh, ya, yang saya gambarkan dengan warna merah ini, naik keluar, kemudian ditutup oleh aku patch-nya ini, dan oleh aku patch-nya ini dipantulkan ke dalam badan lagi, ke dalam organ-organnya lagi, dengan dirubah panjang gelombangnya, warnanya. Nah, ini yang saya bikinkan gambar. Yang sebelah kiri itu warnanya merah, yang sebelah kanan warnanya biru. Sehingga tidak ada obat-obatan sama sekali yang mengalir di dalam peredaran darah. Jadi, kalau Bapak atau Ibu harus memilih mana yang harus dipilih, transdermal yang akan mempunyai dampak atau non-transdermal yang tidak ada dampak sama sekali, karena tidak ada bahan aktif, bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh. Ya, karena itu adalah hanya kristal nano yang memantulkan infrared. Nah, cara kerja dari aku patch LiveWave itu sebenarnya mengikuti metode yang biasanya kita kenal sebagai laser, sinar laser, ya. Jadi sinar laser ini sudah dipakai untuk pengobatan sudah bertahun-tahun, dan biasanya sinar laser itu warnanya merah, ya, warnanya merah, infrared, ya. Nah, kalau dia intensitasnya tinggi sebelah kiri ini, maka dia akan bisa nembus sampai ke tulang. Kalau intensitasnya rendah, dia hanya nembus sampai ke dermisnya aja. Dan ini sudah banyak peralatan-peralatan yang menggunakan laser sebagai pengobatan, dan itu benar.
ya, seperti misalnya dokter laser, itu benar, pakai laser. Nah, masalahnya karena kita harus pakai lasernya itu, ya, lasernya itu digerakkan pasti pakai baterai, maka kalau baterainya habis, dia tidak akan jalan. Ya, kalau pakai peralatan, kalau listriknya mati juga tidak akan jalan. Nah, ini ada penelitian yang dimaksud infrared dalam tubuh itu adalah yang gambar di bawah ini. Ya, jadi diperlihatkan sebelum terapi tubuh ini kelihatannya dingin ya, warnanya dingin. Warnanya menunjukkan punggungnya itu dingin. Kemudian setelah 10 menit itu udah agak memerah di tengah. 17 menit udah lebih banyak lagi merahnya. Dan 30 menit semua udah hampir merah. Berarti kalau dia sakit-sakit apa nyeri-nyeri, setelah 30 menit dia udah hilang semua. Ya, terutama yang mungkin yang di leher apa di kepala ini ya, terus di pundak, di ujung pundak dan sebagainya. Ini metode yang memang sudah dilakukan sejak puluhan tahun dengan laser. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah live wave ini kita bisa pakai sendiri? Bisa nggak pakai sendiri? Artinya tanpa bantuan dokter, tanpa bantuan tenaga kesehatan. Nah, itu pertanyaan yang berikutnya yang akan kita coba jawab. Live wave, Acupatch live wave, itu setara dengan jarum akupuntur. Ya, setara dengan jarum akupuntur. Jadi kalau misalnya kita ke Shinsei, ditusuk di tangan, misalnya ya, seperti gambar. Nanti kalau kita pulang ke rumah, kita tempel di yang tempat tadi ditusuk oleh Shinsei tadi dengan Acupatch Live Wave, maka akan memberikan dampak penyembuhan yang lebih cepat. Karena Acupatch Live Wave ini memang bekerja di titik-titik akupuntur, bukan di titik-titik yang sembarangan. Ya, walaupun dalam penerapannya kita bisa tempelkan agak sembarangan. Karena kalau dilihat ukuran Acupatch ini adalah sekitar 3,5 ya, 3,3 cm. Sedangkan kalau jarum ini ukurannya mili, kecil. Jadi kalau kita tempel di satu bagian yang satu tempat yang agak luas, maka titik ini akan tercover, akan bisa di-cover. Ya, jadi kalau di akupuntur bisa sembuh, maka teorinya di live wave juga akan bisa sembuh. Nah, kemudian di mana ditempel? Di mana saja bisa kita tempel. Nah, di sini ada gambar Mihaela Buzarnescu ya, itu pemain tenis Wimbledon. Dia tuh pakai di sini. Ini nih untuk meningkatkan napas ya. Itu di lung 1, LU1 ya. Kiri kanan ini sebetulnya. Cuman di sebelah sana mungkin nggak kelihatan karena warna coklat. Nah, kemudian yang di tengah ini kita taruh di punuk di tengkuk ya. Ini untuk supaya kita anti peradangan, anti stres. Yang ini 3 titik ini kalau kita cemas, depresi atau OCD ya, obsessive compulsive disorder, kita tempel 3 ini. Ya, dalam waktu nggak terlalu lama, maka kita akan cool down. Dan ini yang terakhir, ini untuk kalau kita
banyak dahak dan sebagainya. Ini ditempelnya di siku itu ya. Jadi bisa ditempel di mana aja dan bisa dilakukan sendiri. Kalau tusuk jarum ini susah sendiri ya. Di belakang ini, apalagi di pinggang, wah susah nusuk jarum sendiri. Biasanya minta bantuan teman atau sinseh ya. Tapi dengan menggunakan AkuPads itu jadi simple. Berikutnya pertanyaan berikutnya adalah kenapa dia bisa nyembuhkan? Cuma nempel aja kok bisa sembuh. Dan ini yang menjadi dilema sejak saya pakai 2019, saya juga hampir tidak percaya terhadap AkuPads ini. Karena aneh, cuma ditempel bisa sembuh. Ditempel tadinya sakit bisa sembuh. Nah, ini saya coba untuk jawab. Jawabannya memang agak teknis. Tetapi kita lihat aja baterai ya. Di sebelah kanan ini, baterai. Jadi menurut penelitian, sel kita ya, sel itu bagian yang paling kecil, itu dia punya tegangan antara -20 sampai -25 milivolt. Jadi tegangan ini adalah tegangan orang dewasa yang sehat. Makanya Qrema itu dapat mendeteksi sehat apa tidaknya karena dia juga bisa mengukur tegangan-tegangan ini. Nah, kalau tegangan itu plus 5 milivolt, mili itu 10 pangkat minus 3 ya, jadi 0,005 volt. Kecil sekali, nggak kerasa, nggak nyetrum. Kalau dia tegangannya plus 5 milivolt, maka kita sedang menderita kanker atau penyakit berat lainnya. Dan kalau kita dalam proses penyembuhan, maka tegangan sel itu adalah minus 50 milivolt. Nah, dari teori baterai yang biasa kita pakai di handphone atau cellular phone, ini jelas bahwa yang menyebabkan kita sehat adalah jika kalau energi kita tinggi. Di dunia kedokteran barat itu ada 3 yang memegang peranan, yaitu ATP, ROS, dan NO. Nah, tiga hormon atau zat kimia inilah yang membuat kita jadi sehat. Dan AkuPads LifeWave di sini dengan memantulkan infrared dari dalam tubuh sendiri, dia dipantulkan ke yang namanya mitokondria. Mitokondria itu kalau cari di internet itu adalah powerhouse generator. Ya, mitokondria ini adalah pengenerate energi. Dan yang bikin energi itu bisa lebih banyak, lebih tinggi adalah infrared atau laser tadi. Ya, jadi mitokondria itu akan membuat kita sehat kalau seringkali ditembak oleh infrared. Nah, kenapa ditembak infrared diganti warnanya? Nah, karena menurut kedokteran biomolekuler, ya, warna-warna Meiji Kuhibiniu dari infrared itu bisa menambah koefisien penyerapan hormon. Jadi kalau warnanya dadu ini ya, ini bilirubin. Warnanya hijau itu air. Warnanya
oranye ini apa tuh, MBO2 atau melanin atau DNA. Pokoknya warna-warna ini menentukan, koefisien penyerapan hormon. Nah, teori dasar kedokteran barat itulah yang dimanfaatkan oleh, eee, LiveWave, AcuPatch LiveWave, untuk bisa dengan cukup menempel, sehingga kita bisa dapatkan energi. Nah, ini adalah gambar yang lebih jelas dari, Mihiela tadi ya, petenis tadi tuh, yang, ditempel di titik akupuntur yang namanya Lung 1, ya. Nah, kemudian selain dari tambah energi, AcuPatch LiveWave juga jagonya meredam rasa nyeri, terutama X39 ya. Dan ini sudah terbukti ya, di beberapa bapak dan ibu yang masuk ke WAG ini sejak tahun lalu, ini sudah sudah lebih dari 30 orang yang memanfaatkan, AcuPatch LiveWave. Dan rata-rata dari mereka senengnya cuma X39 katanya. Karena di mana sakit tempel, udah hilang nyerinya. Di mana sakit tempel, hilang nyerinya. Ya. Karena, memang si X39 ini gunanya adalah meregenerasi stem cell, ya. Jadi cepat menghilangkan rasa sakit, cepat penyembuhan luka, cepat pemulihan, mengurangi peradangan. Nah, selain itu juga meningkatkan kesehatan kulit, meningkatkan tenaga dan vitalitas, meningkatkan kinerja kalau kita berolahraga, meningkatkan kesehatan mental. Karena stem cell itu kan namanya juga sel punca ya, jadi dia akan meregenerasi sel-sel yang ada di dalam tubuh. Pertanyaan berikutnya, kenapa macamnya banyak? Ya, ini yang sering kali dipersoalkan. Bisa nggak hanya satu aja? Bisa nggak hanya dua aja? Ya, totalnya sekarang sih sebetulnya jumlah, AcuPatch yang beredar di Indonesia itu ada 9. Tetapi sebetulnya ada 10 yang tidak masuk ke Indonesia 1, ya. Jadi ada X39 itu meregenerasi stem cell, ada ion yang, anti peradangan, ada carnosin yang meningkatkan sifat bioelektrik organ, ada glutathione antioksidan, kemudian ada energy enhancer, ini yang tadi dipakai oleh petenis Mihiela, ya, untuk menambah energi. Ada ice wave untuk pereda nyeri, ada selenite untuk bisa meningkatkan kualitas tidur, dan ada SP6 komplit untuk mengatur karbohidrat dan gula. Satu lagi yang belum saya masukkan adalah X49 untuk meningkatkan tulang dan kardiovaskular. Jadi kenapa banyak? Karena dia masing-masing warna. Warna merah untuk energi, warna ungu untuk supaya tidur, warna hijau untuk supaya mengatur karbohidrat dan gula. Kenapa warnanya mesti banyak? Karena teori dasarnya memang menyebutkan bahwa peningkatan penyerapan koefisien dari hormon itu tergantung dari panjang gelombang infrared atau warna. Nah, kemudian berikutnya, kenapa mesti banyak? Ya, karena memang kalau kita ke akupuntur,
ke Shinsei, nggak pernah dia tusuk satu titik. Kenapa di dalam akupuntur tidak pernah ditusuk satu titik? Sorry. Karena metode penyembuhan akupuntur adalah metode penyembuhan yang disebutnya holistik. Jadi kalau satu gejala penyakit ini tidak disebabkan oleh satu organ. Banyak organ. Nah, contohnya untuk bagaimana kita menguatkan ginjal. Nah, ini pertanyaan banyak ya di WAG tulang dan saraf ya. Bagaimana menguatkan ginjal? Metode lain itu minum obat, minum herbal atau disuntik atau apapun juga. Tetapi di dalam teknik live wave cukup pakai 3 jenis, 2 jenis sebetulnya, 3 buah akupet saja, yaitu energi ya, energy enhancer ini di kiri dan kanan, ditempel di titik BL23. Ini adalah titik ginjal. Jadi ginjal ini ada di sini nih. Ya, jadi ginjal ini diperkuat. Nah, kemudian ditempel X39 ataupun glutathione di GV4, itu di tengah-tengah. Jadi kalau kita lihat secara anatomi, pusar kita di depan, ditembusin ke belakang, itu tembusnya di GV4. Ini disebutnya gerbang kehidupan. Jadi orang-orang Tiongkok zaman dulu itu nggak tahu istilah Latin atau sebagainya. Dia cuma lihat aja, wah ini gerbang kehidupan. Atau bahasa Mandarinnya Mingmen. Kenapa ini gerbang kehidupan? Karena dia harus membagi di 2 ginjal ini energi. Nah, kalau kita atau saya lah ya, saya ini pakai hampir setiap hari. Dan ini saya bisa buktikan bahwa dari tahun 2000 sampai 2010, 2012, saya itu keliling Indonesia. Saya ke Jogja, ke Surabaya, ke Medan, dan sebagainya. Tetapi saya tidak pernah naik mobil dari Jakarta, Cirebon, Semarang, Jogja. Belum pernah ya. 10 tahun, 12 tahun itu belum pernah. Tahun ini saya buktikan. 2 kali saya tur Jakarta, Cirebon, Semarang, Jogja. Pakai mobil. Dan tidak sakit. Tidak sakit pinggang, tidak sakit hati karena keluar uang banyak ya. Dan sehat, pulang dan pergi sama sehat. Kalau ditanya apa kuncinya, saya pakai ini setiap hari. Ya, ada lagi yang saya pakai satu lagi yaitu energy enhancer di telapak kaki, di KI1. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Kita sedang minum obat nih, sedang terapi dengan kedokteran barat. Bagaimana nih akupetsnya nih? Nah, live wave bukan obat. Ya, sekali lagi, live wave bukan obat. Live wave hanya punya sebetulnya cuma punya 2 fungsi. Meningkatkan energi dan meningkatkan imunitas. Sehingga akhirnya bisa mengharmonisasi organ tubuh kita. Ya, jadi kalau kita minum obat apapun, terus kita pakai live wave, tidak apa-apa, tidak masalah, tidak akan menjadi kontraindikasi. Obatnya tidak akan mengganggu live wave-nya tidak akan mengganggu obat. Cuma masalahnya,
sorry. Masalahnya adalah obat itu selalu ada ekses, ada ampas, ada bagian-bagian yang tidak bisa diolah oleh metabolisme. Nah, itu kalau kita kalau pakai LifeWave pada saat kita minum obat, bisa jadi LifeWave-nya ini tidak ada gunanya. Karena setiap kali masuk dia bersihkan, besokannya kita minum obat, si LifeWave-nya mesti bersihkan lagi. Nah, jadi mesti bagaimana? Kalau berdasarkan pengalaman, kita pakai biasanya metode separuh-separuh. Artinya obat ini kita minum separuh. Ya, tadinya 3 kali, kita pakai 2 kali. Nah, yang bantu adalah LifeWave. Ya, baru bisa kelihatan dampaknya. Ini adalah hasil dari penelusuran jurnal-jurnal saya, bahwa di dunia kedokteran barat, apabila kita sakit, 50% bisa sembuh kalau kita minum obat. Oke, kalau kita setiap kali minum obat nggak sembuh-sembuh, maka diambil tindakan operasi. Dengan tindakan operasi itu, otomatis kita bisa menjadi sembuh 80%. Nah, kalau sudah sembuh 80%, yang 20%-nya itu adalah fisioterapi. Ini apa yang saya alami ya. Jadi, sewaktu saya dioperasi, saya bisa sembuh. Tapi saya nggak bisa jalan baik, kaki saya bengkak dan sebagainya. Jadi saya harus dibantu oleh fisioterapi. Nah, itu kita persamakan dengan metode TCM. Kalau di kedokteran barat 50% pakai obat-obatan, maka di TCM 50% ini bisa sembuh pakai akupuntur. Makanya banyak sekali orang Indonesia yang ke Shinsei ditusuk jarum, dia sembuh, tapi 2 bulan kemudian sakit lagi. Karena penyembuhannya baru separuh, 50%. Pada saat tidak jaga badan, tidak olahraga 30%, tidak makan yang benar termasuk yang 20%, makanya 50% ini bisa turun lagi. Bisa sakit lagi. Apalagi kalau dikombinasikan dengan tadi tuh teori bahwa di atas 60 tahun stem cell kita hanya aktif 10% saja. Jadi mestinya kita minum obat, atau bukannya minum obat, melakukan tindakan agar bisa meningkatkan si regenerasi stem cell itu. Bukannya melakukan tindakan yang bakal menurunkan aktivitas stem cell. Apa tindakan yang bakal menurunkan aktivitas stem cell? Jarang olahraga, jarang minum, kemudian makan gorengan, mie, ya, makanan-makanan yang ada zat kimianya monosodium glutamat, apa segala macam yang pokoknya aneh-aneh deh, yang menyebabkan terjadinya penurunan dari aktivitas si stem cell. Ya, jadi ini semua saling berkaitan karena memang dunia kimia dan dunia fisika sejatinya sama, cuma caranya beda. Kalau kimia langsung dihajar penyakitnya, kalau fisika, tunggu dulu, ini dulu, badannya dulu dibenerin. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada expire-nya ini? Apa namanya? Si LifeWave. Nah, kata expire itu adalah kata untuk
jangan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Ya. Jadi kalau kita makan makanan yang expire, itu berarti makanan ini bisa busuk atau ada bakteri atau dan sebagainya. Makanya ada expire tahun berapa, bulan berapa. Nah, LiveWave itu tidak ada zat kimia atau cairan yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga sebetulnya tidak kompeten lagi yang disebut expire itu. Ya, tidak ada lagi expire. Tidak, maksudnya istilah expire ini tidak ada lagi, ya. Karena memang nggak ada bagian yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, ditempelnya di mana? Nah, ini sering juga saya dapat pertanyaannya. Berkali-kali. Ditempel di mana? Ditempel di mana? Tadi kan saya sudah sekilas bilang ditempel di mana aja. Di mana saja di dalam di tubuh kita. Kalau merasa sakit, tempel situ. Kalau merasa nggak enak, tempel di situ. Ya, jadi bisa ditempel di mana saja. Nah, di gambar ini kan diperlihatkan tempel di intang, tempel di sancong tengah, tempel di PC6, tempel di CV6, tempel di ST236, tempel di RR. Ini ya memang aneh ya, akupuntur tuh aneh. Akupuntur ini di sini ini nih di kaki bawah, di punggungnya kaki, ini adalah meridian liver. Di dekat dengkul, dekat lutut, ini adalah meridian lambung. Di dekat tangan di sini, ini adalah meridian perikardium, jantung, pelindung jantung. Jadi aneh, ada di sini kok ke jantung dan sebagainya. Ya. Jadi bisa ditempel di mana aja. Nah, makanya saya selalu anjurkan kalau kita nggak tahu kita sakit apa nih yang saya sakit, apa sih sebenarnya penyakit saya apa gitu ya. Lakukan apa yang namanya detox 5 elemen selama 5 hari. Dan ini kita bisa lihat ya, hari pertama misalnya di kaki bagian bawah, hari kedua dia naik ke tangan, hari ketiga turun lagi di dekat lutut, hari keempat dia naik lagi ke tangan, hari kelima dia turun lagi ke mata kaki. Ini artinya apa? Sepertinya energinya ditarik-tarik ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas bawah. Sehingga ini akan bisa menyebabkan kita sehat. Jadi energi enhancer ini terdiri dari 2 warna ya, ada yang warna coklat itu selalu ditempel di kiri, ada warna putih selalu tempel di kanan. Ini seperti baterai ya, jadi nggak boleh terbalik ya. Baterai kiri, baterai kanan, baterai kan ada yang ada pentulnya, yang ada nggak ada pentulnya. Nah ini nggak boleh terbalik di pemasangannya ya, karena kalau terbalik dia akan nggak berfungsi sebagai apa yang mestinya. Ya, jadi detox 5 elemen kalau kita nggak tahu apa yang terjadi di badan kita, pakailah detox 5 elemen. Lakukan 5 hari berturut-turut. Biasanya ada dampaknya ya, ada efeknya. Nah, pertanyaan berikutnya, harganya ini berapa? Ada yang bilang, harganya berapa nih? Nah, ini daftar harganya. Ya, jadi LiveWave di Amerika ini membagi harga ini sebagai apa yang namanya retail price dan wholesale price. Artinya beli semakin banyak, semakin murah. Kalau beli cuma satu, ya mahal. Kalau beli dua, ya seperti ini ya. Beli satu, $70. Beli dua, $55.
beli 3, $50. Ya, jadi harganya itu bervariasi. Tadi saya sebutkan ada satu yang tidak ada di dalam list itu, adalah X49 ini. Jadi yang X39 dan X49 harganya 2 kali lipat dari semuanya yang lain. Ya, seperti dilihat di sini X39 $150. Sedangkan yang lain itu cuma $80. Harganya semua dalam US dollar. Ya, karena ini dibeli langsung dari Amerika. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kok mehong katanya ya. Aduh, saya sering kali kalau udah saya kayak gini, aduh saya udah hopeless lah. Kok mahal katanya? Ya mahal. Coba perhatikan. Ini saya dapat dari satu jurnal atau artikel di Inggris ya. Di Inggris itu dalam 1 tahun kehilangan 131 juta pound sterling karena orangnya sakit, pegawai-pegawainya sakit. Ya, 130 juta pound sterling hanya karena sakit. Jadi sakit itu mahal. Jadi ya kalau kita beli sesuatu yang bisa menyembuhkan penyakit, bukannya mahal lagi, ya karena sakit itu sendiri mahal. Nah, saya lanjutkan. Kita lihat lagi nih, kimia sama fisika lagi. Ya. Kita lihat obat-obatan yang pakai cara kimia. Jadi obat-obatan ini ya, obat-obatan yang sekarang beredar nih seperti apa amlodipin dan sebagainya, itu kan sudah mencapai skala ekonomi yang tinggi sekali. Artinya udah bisa dijual murah. Amlodipin kalau nggak salah 5.000 ya satu satu strip itu. Ya, saya dulu kalau beli 4 kardus, 5 kardus. Jadi udah murah sekali. Sehingga juga ada obat-obat yang tergolong generik. Jadi lebih murah lagi. Kalau yang bermerek satu merek terkenal itu 10.000, kalau generik bisa dijual 5.000 karena lisensinya sudah dibayarkan. Nah, kemudian yang kedua, waktu orang-orang kimia ini membuat obat-obatan, ya, itu dikembangkan pada saat yang berbeda dengan sekarang. Yang sekarang ini di sekeliling kita ada apa namanya gadget, handphone, ada frekuensi, ada pancaran medan magnet. Waktu dulu tuh nggak ada. Waktu nemuin orang pertama kali nemuin apa amlodipin itu mungkin nggak ada. Masih ya bukannya nggak ada, tapi masih terbatas lah. Kalau sekarang di mana-mana ada 5G, ada 6G, ada segala macam ya yang bisa mengganggu kesehatan kita. Nah, jadi kalau kita lihat si obat-obatan atau solusi yang dilakukan oleh teknologi fisika, itu kebanyakan solusinya bukan dibuat oleh pabrik obat. Ya, seperti LifeWave ini, yang bikin itu inventor ya David Smith yang tadi saya putar film di awal, dia itu pemegang paten antena untuk iPhone dan Galaxy. Bikin antena, engineer. Nah, dari bikin antena dia punya inspirasi, bisa punya ide untuk bisa jadi apa namanya? Bikin Akupets LifeWave. Jadi kalau kita pakai solusi yang kekinian, maka akan cocok karena sekarang gaya hidup kita ini dikelilingi oleh pancaran medan magnet ya. Dayanya besar, frekuensinya beragam.
ada televisi, ada radio, ada internet. Lebih cocok, walaupun harganya lebih mahal karena belum sampai ke dalam skala ekonomi tinggi. Ya, jadi kenapa obat itu lebih murah dibandingkan dengan, apa namanya, teknologi dari LiveWave, ya karena memang sudah tercapai ininya, apa, skala ekonominya. Nah, lanjut. Jadi penyebab dari obat-obat yang disebut mehong itu, ya, adalah skala ekonomi dan gaya hidup. Karena kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan, maka ginjal kita akan semakin rentan. Dan akhirnya kita jadi sakit yang lain. Tadinya sakit A, jadi sakit B. Ya. Nah, dalam metode fisika, apa yang kita lakukan tidak sama sekali tidak ada efek sampingan. Tidak ada. Yang paling kerasa efek sampingannya ini kalau kulit kita sensitif, ya. Kulit kita sensitif itu, agak susah, agak sulit, ya. Oke. Nah, kemudian apakah Bapak Ibu sekalian sadar tanda-tanda ini? Tadi tadi pagi apa siang itu ya, saya lihat di WAG yang nanya tentang amlodipin. Amlodipin itu kategorinya ini nih, obat keras nih. Ya, waktu saya di Pineng, waktu tekanan darah saya tinggi, saya mau cari obat yang sejenis amlodipin di apotek, nggak ada yang berani ngasih. Ya, begitu pulang ke Indonesia, saya bisa ketemu amlodipin di mana saja. Nah, efek sampingan dari obat-obatan ini cukup signifikan ya, karena amlodipin ini hanya bisa kerja 6 jam aktif. Setelah itu dia akan mereda, kita mesti minum lagi, baru tambah lagi 6 jam lagi. Ya, jadi hati-hati, mahal di depan, murahnya di belakang. Murah di depan, belakangnya mahal. Ya, karena memang di dunia ini selalu kayak begitu ya. Murah depan, mahal belakang, mahal depan, murah belakang. Atau gini deh, susah di depan, gampang di belakang. Gampang di depan, susah di belakang. Benar nggak ya? Ya, itu teorinya. Jadi jangan cari gampang di depan. Kemudian pertanyaannya beli di mana? Belinya di mana? Belinya langsung harus di portal LiveWave. Ya, ini saya tampilkan tayangan kalau kita mau belanja di LiveWave, yaitu kita tinggal pilih mau beli apa. Tadi ya, teorinya semakin kita beli banyak, semakin murah. Nah, ini kalau beli X3920 amplop, harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan beli satu amplop. Ya. Terus, ini pertanyaan berikutnya. Waduh, mahal, saya nggak sanggup beli 4 juta. Gitu. Ya, paket yang paling murah 4 juta. Bisa coba dulu nggak? Bisa ngeteng dulu nggak? Kayak beli obat tuh ada separuh resep, sepertiga resep gitu ya. Karena orang Indonesia itu paling jago buat yang namanya ngecer, ngeteng ya. Kayak rokok itu ya. Diketengnya 1 batang. Saya dulu pernah di Sudan ya, kerja di Sudan. Itu negara miskin 10 tahun di belakang kita. Tapi beli rokok nggak bisa ngeteng 1. Mesti satu ikat itu ada 10
10 batang. Kita di sini, di pinggir jalan dimanapun, bisa beli rokok 1, pinjam korek api, udah ngerokok, aman. Ya, nah ini untuk menjawab pertanyaan ini, saya sudah siapkan solusinya. Solusinya adalah saya bikin sepertiga paket silver. Ya, paket silver itu isinya 30 aku patch. Nah, ini saya bikin paketin, sebenarnya saya supaya keren namanya paket P3K. Paket P3K ini jadi buat segala macam lah. Termasuk sebenarnya kalau Bapak atau Ibu beli paket ini, ada 12 gejala COVID yang bisa sembuh, mulai dari batuk, pusing, lemes, nggak bisa mencium bau, terus pokoknya ada 12 macam. Nah, nanti itu bisa saya share, bagaimana cara nempelnya. Tapi kalau misalnya beli paket ini, artinya 12 gejala COVID-19 ini bisa diatasi tanpa perlu minum OBH, tanpa perlu makan Decolgen atau apapun yang obat-obatan. Ya, jadi ini paket sepertiga resep, sepertiga paket silver. Kemudian paket nyeri. Ini juga sepertiga, bukannya paket silver ya. Ini nggak ada paketnya di sini. Pokoknya ini 10 hari trial aja. 10 hari coba untuk sakit, misalnya saraf kejepit ya, atau spondylosis. Kemarin ada yang pertanyaan di WAG itu yang belum saya jawab. Nah, ini bisa coba untuk 10 hari. Jadi sebetulnya maksud saya tuh bukannya asal kita jualan ya, asal saya jualan bukan, tapi yang saya maksudkan adalah kalau dalam 10 hari sudah terasa perkembangannya, maka sebaiknya beli paket yang lebih lebih banyak. Karena secara teoritis ini penyembuhan ini mestinya dilakukan 3 minggu. Nggak bisa sembuh 2 hari, 3 hari, nggak bisa. Jadi kalau 3 minggu itu udah berarti ya udah 80% tadi ya, 50 plus 30. Ya, jadi maksud saya untuk membuat paket-paket ini adalah supaya silakan cobalah. Silakan dicoba, kalau oke, ya, oh benar, lanjut. Kalau nggak benar, ya udah selesai. Ya. Terus ini paket detox 5 elemen. Ya, khusus paket detox 5 elemen. Jadi dengan paket ini kita bisa melakukan detox 5 elemen. Jadi bisa menyehatkan ya. Dan masih ada lagi 5 hari kita bisa pasang untuk bisa menyehatkan 5 hari berikutnya ya. Karena yang YH ini, yang glutathione, ion, dan carnosine ini dikemasnya dalam 10. Ya. Nah, kemudian bagaimana supaya harga murah? Nah, carinya yang murah itu. Cari murah-murah. Oke. Jadi teorinya makin beli banyak, harganya makin murah. Kalau beli 2 cuma beli 2 $125. Kalau beli 39 amplop $1.600. Ya. Jadi makin banyak beli, harganya makin murah. Kemudian tadi ya, makin banyak beli makin murah. Ini makin banyak kita pakai, makin banyak kita punya teman-teman yang pakai, kita juga akan dapatkan makin murah. Jadi ada komisi penjualan.
Kalau teman kita beli silver, kita dapat komisi $50. Kalau teman kita di bawah itu, belanja dan BV-nya bisa 990, kita dapat $50. Jadi, kalau saya nggak pernah mau bilang, ini kita bisa kaya dari hanya jual, kesehatan, ya, tapi saya nggak mau bilang. Karena saya lebih ke teknisnya, saya nggak ini mungkin nanti Ibu Hani tuh nanti coba, untuk bisa, apa, eee, mem menem apa namanya, mengarahkan bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan lebih pada saat kita pakai, Akupets LifeWave ini. Jadi kesimpulannya, LifeWave itu dijual langsung dari Amerika. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di Topet, di Shopee, atau sebagainya, silakan aja beli di sana, tetapi tidak akan mendapatkan pelayanan. Artinya, nempelnya di mana, berapa lama, terus bagaimana, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu nggak ada yang peduli, yang jual tidak akan peduli, ya. Jadi, LifeWave ini mestinya belinya langsung dari Amerika. Kemudian, LifeWave ini satu-satunya di dunia. Sekali lagi saya ngomong, satu-satunya di dunia yang bisa meregenerasi stem cell dengan hanya tempel saja. Ya, jadi ini ada pertanyaan tuh. Saya lihat dari chat ini ada pertanyaan. Setelah kelar 3 minggu, tidak perlu tempel lagi. Nah, itu balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Bahwa karena badan kita, usia kita sudah 60 tahun, berarti ya kita tetap harus memanfaatkan Akupets ini. Karena kalau enggak ya sakit. Bukannya berarti kita ketagihan ya. Jadi kayak sabu-sabu gitu, bukan. Tapi karena badan kita memang sudah, stem cell-nya sudah menurun. Ya. Jadi LifeWave ini kalau di teknologi non transdermal tidak ada pesaing. Ya. Kemudian kita lihat efikasinya. Ini berdasarkan pengalaman ya. Kenapa sering gagal? Orang menganggap LifeWave ini obat mujarab. Orang seringkali tidak sabar. Tempel kok nggak ada reaksinya. Padahal dia bisa tadinya nggak bisa melek misalnya, jadi sekarang bisa melek sedikit. Itu reaksi ya. Terus mehong, ya mahal. Tadi saya udah jelaskan. Ketagihan sudah saya jelaskan juga. Gaya hidup sudah saya jelaskan juga. Jadi semua ini ya masalah-masalah yang dihadapi karena gagal pakai Akupets LifeWave itu adalah karena terlalu pengen cepat sembuh, tidak sabaran, orang bilangnya, "Wah, ini mahal," terus bilang, "Oh, ketagihan dong kalau gitu," dan gaya hidupnya yang nggak dirubah. Usianya sudah 60, tapi masih seperti 40, seperti 20 malah. Ya. Jadi, apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Jadi, dengan pakai Akupets kita tidak perlu tusuk jarum. Setiap kali kita pakai Akupets selalu harus minum air. Air putih 1-2 gelas. Gunanya apa? Supaya kita jangan dehidratasi. Ya, kita harus kurangi pemanis buatan, terus bumbu masak ya, supaya itu tidak akan membuat oksidasi stres. Terus ditempel 12 jam, dia akan punya reaksi sampai 36 jam. Nah, secara umum kita tempel aja 24 jam. Setelah 24 jam kita ganti yang baru. Ya. Kemudian Akupets ini harus diletakkan di suhu jangan panas ya. Karena kalau panas
si nanokristalnya akan leleh. Terus dia aman dari handphone, jadi nggak usah khawatir. Aman juga dari sinar X, ya. Jadi, eee, nggak usah ketakutan, "Oh, ini mesti simpennya apa," segala macam. Yang penting nggak boleh kena badan ya. Begitu kena badan, maka dia akan langsung bereaksi. Ya, ini hasil dari percobaan saya, tadi kan ada 50, 30, 20. Nah, hasil dari percobaan saya adalah, 50% akupuntur, jarum, itu digantikan dengan 30% live wave, ya. Terus, sisanya sebetulnya adalah tidur yang baik. Saya tambahin ke 35% itu, tidur yang baik. Terus saya olahraga secukupnya, hanya 5%. Ya, nggak 30%, karena kalau saya olahraga 30%, saya bisa kejungkal-kejungkal ya, jatuh-jatuh saya. Ya, dan makan sehat 30%. Jadi rumus saya tuh 30, 30 tambah 5, 35, tambah 35, 70, tambah 30%. Ini yang bikin saya sehat dan bisa jalan Jakarta, Cirebon, Semarang, Jogja 2 kali dalam setahun ini. Ya, padahal dulu-dulu nggak pernah saya lakukan itu. Selalu saya naik pesawat terbang atau, apa namanya, kereta api misalnya kalau ke Cirebon ya. Oke, kayaknya ini slide terakhir ya. Jadi tidur yang baik, makan yang baik. Itu kalau rumusan saya ya. Pakai live wave, tidur yang baik, makan yang baik. Ya. Oke, terima kasih. Kita ke diskusi aja. Silakan. Baik, terima kasih Pak Michael. Aduh, sangat menarik ya, dan saya yakin ini pertanyaan dari 2 tahun perjalanan menggunakan live wave ya, Pak. Mungkin tahun pertama Bapak kan pakai untuk sendiri ya, Pak, ya? Ya, Rasa-rasa, kemudian sampai yang saya tahu Bapak sampai ikut kelas akupuntur juga untuk tahu kenapa ini bisa bisa berhasil ya terhadap ya, apa yang Bapak alami. Nah, kemudian setelah itu Bapak mulai berbagi, dan dari berbagi itu muncul pertanyaan-pertanyaan. Yang saya yakin ini, pertanyaan bukan hanya dari pertemuan 1, 2 kali, tapi karena seringnya Bapak berinteraksi pada saat, menyampaikan, manfaat dari live wave ini ya, Pak, ya. ya, Dan betul. ini, saya sedikit merangkum untuk yang hadirnya belakangan bahwa, tadi itu kita mendiskusikan tentang tujuan kenapa, Pak Michael dalam hal ini berbagi tentang bagaimana menggunakan live wave ini penting ya, yakni untuk bisa kita mulai sehat tanpa obat dan melakukan regenerasi stem cell, juga bisa melakukan penyembuhan organ dan melancarkan meridian. Nah, lalu kenapa memilih live wave? Diantaranya karena ini adalah non-transdermal, jadi tidak ada bahan kimia sedikit pun yang masuk ke dalam tubuh, tapi bekerjanya merupakan pantulan, mengolah infrared kita, dipantulkan dan dimasukkan kembali, sebagai panjang gelombang yang dibutuhkan untuk penyembuhan. Dan yang pasti kenapa sangat-sangat, antusias untuk berbagi adalah karena teknologi yang digunakan dalam live wave ini aman ya, Pak, ya. Tidak Ya, berdampak, efek samping yang membahayakan, mengingat dari pengalaman Pak Michael penyembuhan kankernya itu yang dihajar begitu banyak obat, antibiotik dan lain sebagainya sampai teler-teler ya, Pak. Karena saya cukup mengikuti nih perkembangan dari Pak Michael dalam proses penyembuhannya, sehingga live wave ini menjadi solusi mau pakai banyak lebih, untuk penyembuhan yang lebih cepat, namun juga sekaligus aman gitu. Selama, dari pola hidup dan gaya hidupnya juga terus diperbaiki, dan, ditingkatkan kualitasnya. Nah, itu, tadi yang bisa saya tangkap, Pak. Sisanya memang, ini langsung banyak pertanyaan nih. Tadi beberapa saya sudah coba jawab, tapi saya akan, mungkin ini ya Pak,
naik lagi ke atas di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, ada yang bertanya, "Pak, kalau yang kulitnya sensitif gimana nih sampai iritasi?" Kayak gitu. Itu, apakah itu juga termasuk concern ya orang memutuskan penggunaan live web ini? Ya, Silakan, Pak. oke. Jadi, karena si live wave ini bisa ditempel, eee, di atas kulit dan infrared di dalam tubuh kita itu biasanya 6 senti keluarnya, maka otomatis kita bisa jadi istilahnya gini ya, tadinya kita tempel tempel Akupatch-nya langsung ke kulit, tapi kita kasih kain kasa. Kain kasa, kemudian si Akupatch-nya ini kita tempel di atas kain kasa. Nah, si, Akupatch-nya ini ditempelnya pakai terserah deh, pakai ada apa namanya, saya pernah beli juga tuh, karena tahun 2020 itu kulit saya hancur sekali ya, gatel, kemudian, merah-merah dan sebagainya, sehingga saya nggak sanggup juga untuk nempel Akupatch langsung. Sehingga saya beli, kasa itu, kain kasa, dan saya pakai, apa namanya, wah nggak kelihatan ini, Plester ya? ada plester untuk rumah sakit ya, untuk operasi. Plester, Hmm, plester operasi rumah sakit, di mana di sana itu, pasti nggak ada masalah sama iritasi. baik. Ya, dan juga ini Pak, biasanya, ini sharing juga mungkin yang, kulitnya berminyak ya, itu kan keluar minyak terus. Jadi sebelumnya dipasang pastikan dibersihkan dulu, gitu. Ya. Tuh. Baik, itu tadi pertanyaan tentang kulit iritasi. Nah, terus ada juga Pak yang tanya, mmm, apa nih? Oh, asam lambung dari Ibu Rivena. Bagaimana kalau sakit perut karena asam lambung nih, tempelnya di mana nih Pak katanya? Itu mah tanya ke Bu Hani aja. Pengalaman. Iya. Iya, jadi ini sekalian berbagi ya, untuk, asam lambung itu biasanya di atas ulu hatinya, di dada tengah-tengah ini kita pasang aja Carnosin. Kalau yang saya alami sih, sangat-sangat efektif dengan Carnosin. Jadi tempel satu udah bisa tidur lah. Biasanya kalau salah makan, habis makan pedes atau ya biasanya sih karena stres ya, rata-rata bisa, seringkali terjadinya kayak gitu, ada pikiran, pekerjaan yang numpuk dan lain sebagainya, jadi pikiran nggak bisa diberesin, itu asam lambung biasanya cepat naik dan itu sangat efektif. Jadi bisa istirahat dan besoknya beresin kerjaannya gitu. Ya, Oke. ya itu, untuk informasi saja, Bu Hani ini adalah downline saya pertama tahun 2019 ya, Iya, Pak. eee dan beliau ini pakai apa yang saya pakai, lakukan apa yang saya lakukan, ya, sehingga kalau mau ditanya pengalaman, ya udah banyak pengalamannya. Jadi kalau dilihat si asam lambung itu kan sebetulnya protokolnya banyak ya. Iya. Nah, tadi yang disebutkan oleh Bu Hani itu hanya cukup tempel di sini saja, atau juga bisa di pusar ya, tutupin di pusar, ya, atau bisa di sini, atau banyak lah. Tergantung dari masing-masing orang, ya. Jadi nggak bisa ditentukan, wah pokoknya mesti tempel semuanya, jangan ya, gitu. Ya, lanjut. Iya, oke. Lanjut. Jadi ada beberapa sih saya punya pengalaman ya, Ibu, dan itu saya juga, dapat guidance atau panduan dari Pak Michael langsung gitu. Sehingga, untuk mengetahui badan saya cocoknya di mana, nanti tetap saja saya juga, coba explore lagi. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya, Pak. Saya bacakan, tadi yang atas-atas sudah sempat saya jawab. Eee, ada pertanyaan, tempelnya kapan? Pagi, sore, malam? Dari Ibu Grace. Ya, tempel itu kan kalau 24 jam, berarti mulai jam 8 pagi sampai jam 8 pagi berikutnya. Iya, Mandi, aktivitas, oke, nggak ada masalah. Ya. oke. Terus Ibu Anastasia Fitri juga bertanya, kalau pakai itu terus renang copot nggak?
nggak nggak copot ya, jadi cukup rekat Ya, lah walaupun, dipakai untuk berenang. Dan kalau ini ada pertanyaan, tentang sakitnya juga nih, Pak. heeh, Ibu Anastia sampaikan bahwa, beliau ginjal kronis, kalau titiknya nggak pas hasilnya kurang baik juga. Terus saya kan nggak boleh minum obatnya sampai kapan, dan sampai kapan pakai tempelan itu. Itu Pak eee, pertanyaannya. ya itu jadi balik lagi kan tadi teori saya bahwa, kita pakai sampai kapan, sampai kita merasa, oke sehat ya, terus kapan kita musti stop obatnya, ya balik lagi kita, kalau sudah merasa sehat. Makanya dalam setiap kesempatan ini sebenarnya kan saya selalu memperkenalkan apa yang namanya QRMA. QRMA ini adalah satu patokan ya, supaya kita jangan cuma feeling-feeling aja gitu. Karena kalau feeling, feeling baik, feeling nggak baik, kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau misalnya kita punya QRMA atau sering melakukan pemeriksaan QRMA, feeling ini bisa ditanggulangi dengan kenyataan bahwa badan kita ini sebenarnya sudah sehat, badan kita ini sudah nggak perlu obat-obatan lagi, gitu. Terkadang kalau perasaan sama kenyataan kan beda. Iya, jadi tetap dibantu alat ukur ya? Ya, dibantu alat ukur. Atau kalau misalnya ada alat ukur buat ginjal ya, pakai alat ukur ginjal, silakan aja pakai apapun, ya. Iya, baik. Semoga menjawab ya Ibu Anastasia. Lanjut ke pertanyaan Pak Budi, untuk detoks 5 elemen ada berapa live wave page mungkin ya, yang ditempel dan di tempat yang sama selama 5 hari tersebut? Ada protokolnya sih, Pak. Ya, Silakan, Pak. ada protokolnya dan itu, apa namanya, harus dijelaskan ya, harus dikasih petunjuknya gitu, ya, harus dikasih petunjuknya supaya, bisa bisa diikuti. Bentar, saya share. Nah ini, ya jadi yang 5 hari itu pakai terus-terusan 5 hari, sorry, ini ya. Nah ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Mohon maaf, yang saya tanyakan bukan yang berubah-ubah setiap hari, tetapi yang 5 hari di tempat yang sama terus, di titik yang sama terus. Ya Itu itu, tadi Pak. kalau saya dengarkan minggu lalu, saya ikut Bapak kan minggu lalu, itu ada 4 jenis live patch-nya. Tapi dari protokol yang saya baca itu hanya 3. Jadi yang betul yang mana, Pak? Ya, itu karena yang GV4 terkadang saya cabut, ini yang ini Pak. Ya, GV4 ini saya cabut karena, GV4 itu adalah ginjal ya, nih. Jadi kalau 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 mau perfect itu 4 ini, Hmm. Hmm. kalau mau perfect. Tapi kalau mau, eee, dalam proses detox 5 hari, cukup 3. Ya, kalau saya kebetulan masalahnya kreatinin saya agak tinggi, jadi mungkin perlu yang GV4 ya. Ya, betul betul. Ya itu, apa namanya, fleksibel ya, kalau memang yang kreatinin tinggi, silakan aja ditempel ini, karena ini tidak ada masalah ya, mau ditempel atau tidak ditempel, eee, tidak ada masalah kalau memang orangnya tidak kena kreatinin. Hmm. Ya. Ya Pak, dalam paket yang Bapak tadi bilang paket 5 detox itu untuk yang GV4 ada ya? Eh, Oh bisa bisa bisa. Bisa ya, terima bisa. kasih Pak. Ya, oke. Makasih, Pak. Baik, makasih Pak Budi sudah langsung ya diskusinya. Baik, selanjutnya beralih ke Ibu Rike. Kalau olahraga gimana kan kena panas matahari, Pak? Nggak apa-apa, karena, aku patch ini kan dia kerja dari dalam ya. Ya kalau luar itu, malah akan memberi penguatan. Karena sebetulnya mestinya kita tuh kena sinar matahari.
supaya bisa sehat. Tetapi kan kita jarang bisa keluar ya, atau kalau ini atau takut hitam atau takut kulitnya berubah dan sebagainya. Nggak apa-apa karena kalau dari matahari kan dari luar. Sedangkan Akupets ini kerja dari dalam tubuh kita gitu. Baik. Terima kasih Pak Michael. Nah, ini Ibu Grace mungkin menambahkan tadi waktu Bapak cari-cari selotip ya. Hansaplast. Jadi Iya. mikrofon katanya untuk Oh brand iya. yang untuk tadi pelapis bagi yang kena iritasi, mudah Bukannya iritasi. Micropore sih yang saya pakai, Ultrafix. Oh ya. Nah, itu Ya. merek lah ya. Ultrafix ini buatan Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya ke Banyak omong Lili Suhalim. Ini kalau untuk mengatasi kantung mata pakai apa ya, Pak? Terus terang saya juga nggak bisa jawab tuh, karena saya juga masih ada kantong mata di sini. Ya, karena kantong mata ini adalah sebetulnya dari pencernaan kita. Ya, memang ada protokolnya buat ilangin kantong mata dan sebagainya, tetapi nggak pasti bisa cepat. Karena kalau pencernaan kita nggak benar, ya ini saya juga masih ada nih. Iya. Ya, Jadi karena Pak Michael lebih banyak berbaginya yang sudah proven ya, Pak, yang sudah iya terbukti ya. betul. Kalau Ya. yang baru dicoba belum dipublish nih kayaknya. Saya tidak akan sesumbar gitu. Karena Iya. saya itu lagi muda, dalam tanda kutip lagi muda. Saya tidur paling cepat jam 2 pagi. Karena saya anak elektro kan ngoprek ya. Jadi paling cepat tidur jam 2 pagi. Nah, pada saat sakit saya jadi merubah pola hidupnya. Paling cepat jam 10 tidur. Dan ini belum bisa hilang dalam sekejap karena ini udah puluhan tahun dibandingin dengan hanya 7 tahun belakangan ini aja. Gitu. Ya, nanti segera diinformasikan ya ketika ada. Jadi tetap bergabung di grup dan tanya-tanya udah ada belum gitu kali. Udah Sudah bisa terbukti belum? belum ya? Udah bisa belum? Iya, baik. Ini tadi ada pertanyaan lagi dari Ibu Susana. Bisa dipakai berapa lama? Itu tadi saya dengar cuma 1 hari. Mungkin yang ditanyakan pakai pads-nya atau untuk penyembuhannya nih? Pakainya kali itu. Kalau Pakainya. untuk ya Bu Pakainya, Bu. Susana silakan pakai. Tadi tuh yang satu itu kan katanya 1 hari dipakai, kemudian diganti. Jadi setelah diganti berarti yang tadi udah nggak bisa dipakai lagi atau bagaimana? Ya, nggak bisa dipakai lagi, Bu. Oh, jadi itu tuh haus ya, Pak? Sekali pakai buang, sekali pakai buang. Ya. Pakai buang. Ya, makasih, Pak. Oke. Terima kasih Bu Susana, terjawab ya. Dari Ibu Cynthia ada pertanyaan, bisakah osteoartritis pakai Akupets yang tipe mana ya, Pak? Sepengalaman saya sih bisa. Ya, karena dulu ada anak buahnya Ibu Hani itu. Ya, yang ibunya udah umur berapa tuh? 80 apa 70 Oh, ya? yang neneknya, ya. Iya. Ya, itu dia udah tua, nggak bisa turun naik tangga, ditempel dalam beberapa hari itu dia bisa jadi loncat-loncat segala itu ya. Ada di YouTube-nya itu. Ya, ada di YouTube-nya. Ada, bisa ya. Sebentar, saya lihat YouTube-nya nih. Jadi dilanjut aja sambil saya cari YouTube-nya. Baik, pertanyaan selanjutnya, kalau Akupets tidak ada expired-nya, apakah ini bisa ditempel berulang kali? Sampai berapa kali? Apa mandi cabut tempel lagi? Ya, kalau mau ilmu ngirit, mandi. Kalau mau mandi cabut, terus udah beres mandi tempel lagi. Tapi kalau udah dicabut dipasang, lemnya itu lama-lama akan berkurang juga. Iya, Ya, dari perekatnya ya yang ya, nggak terlalu kuat lagi. betul. Ya. Nah, ini saya udah ketemu nih si Oma ini. Bentar. Saya share. Widih, naik turun tangga, mantap.
Habis dipasang koyo udah nggak sakit, Enggak. Wede. Oh, tinggal pinggang. Sedikit lagi. Oh, pinggang sedikit lagi sembuh. Kaki enakan, Waduh. Buset. Oh, udah tuh. Ya, dadah, Dadah. Makasih. Pakai apa, kemarin? Pakai apa kemarin, Teh? Koyo, mantap. Ya. Jadi itu betul-betul bukannya satu orang sebetulnya yang begitu ya. Cuma kebetulan aja saya sempatnya dapat video. Dapat testimoninya yang itu. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan Ibu Linda. Pak, untuk saraf kejepit setelah pemakaian berapa lama? Apakah makin lama makin bisa dikurangi? Nah, apa nih yang dikurangi? Pakai pads-nya, Bu Linda? Iya, pakai akupadsnya lama-lama bisa dikurangi gak jangka waktu pemakaiannya. Misalnya kan setiap hari, awal-awal setiap hari, lama-lama misalnya 2 hari sekali kayak gitu. Ya, ini balik lagi pengalaman saya ya. Jadi kalau kenanya cepat ya, artinya baru seminggu misalnya kena saraf kejepitnya, itu dijamin hanya 1 minggu itu selesai, udah nggak usah pakai lagi. Tapi kalau kenanya udah bertahun-tahun, sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, nah itu yang masalah. Dan kapan mesti lepas pakainya atau pakai 2 hari sekali atau ini, ya nggak bisa dibikin rumusan gitu. Ya, jadi itu tergantung dari sebetulnya gaya hidup kita juga. Kalau kita sudah tidak mencegah gerakan-gerakan yang menyebabkan saraf kita ini jadi melintir atau kejepit, ya mestinya akan tahan lama ya, 2 tahun nggak apa-apa, nggak usah pakai. Tapi kalau kayak saya aja sendiri ya, kalau saya nggak pakai yang di penguat ginjal itu, saya pasti sakit pinggang. Apalagi sampai duduk berjam-jam di mobil. Ya, begitu Bu Linda. Oke, Pak. Oke. Iya. Jadi proses yang terjadi ke badan seseorang memang berbeda-beda ya. Tergantung dari lamanya sakit, kemudian juga waktu diet atau makanannya apa, konsumsinya, termasuk aktivitasnya juga ya Pak Michael. Ya, betul. Oke, nah ini juga ada pertanyaan dari Ibu Grace, untuk osteoporosis autoimun tiroid, jaga gula stabil harus pakai tipe apa? Maksudnya koyo apa ya? Gitu. Ya, itu kalau itu nggak bisa diceritakan di sini karena ceritanya dipanjang. Ya, Ya nanti kalau ada itu, sesinya sendiri kali ya. Ya, jadi nanti mungkin kita akan bikin sesi-sesi terpisah tentang osteoporosis, tentang apa Ya. supaya jadi Jadi fokus. tajam, ya Ya. fokus sama penyelesaiannya ke satu-satu masalah ya. Ya, ini aja udah 2 jam nih. Oke, baik Pak. Oh ya, ini mungkin satu terakhir ya Pak ya, pertanyaan dari Ibu Rivena. Bagaimana untuk anak-anak, apakah aman pakai akupads, tipe koyo yang mana kalau misalnya ada kebetur tembok karena jatuh dan benjol dahinya? Ya, jadi seperti tadi disampaikan, akupads ini aman untuk segala usia. Anak kecil sampai umur 90 tahun juga ada yang masih pakai akupads. Cuma masalahnya kalau ada luka terbuka, misalnya di sini benjol terus dia berdarah, jangan langsung tempel. Ya, harus pakai kasa dulu baru di atas kasa kita tempel. Karena kalau ditempel langsung itu takutnya dia infeksi ya. Kena debu, kena kotoran, kena lemnya. Ya, sehingga itu akan membahayakan gitu. Jadi kalau kejedot, benjol dan tidak berdarah, tidak ada luka terbuka, tempel aja langsung. Sakit gigi juga, saya seringkali sakit gigi tempel aja sini. Ya, cuma mesti dicari pas di gigi yang sakitnya. Jadi jangan gigi yang sakit di sana tempel di sini. Nah, itu nggak baik-baik gitu. Jadi Ya. concern-nya kalau terhadap anak-anak sebenarnya ke sensitivitas kulitnya ya Pak ya. Iya, betul. Dan untuk luka terbuka tidak disarankan dipasang langsung, kalau bisa tetap ada perantara berupa perban atau kain ya yang nutupi. Baik.
Oke, aduh ini nambah lagi pertanyaannya. Tapi kelihatannya beberapa saya kenal nih, Ibu Ya, Ing Chandra tanyanya, aku pet sekali pakai 24 jam tidak berfungsi lagi atau gimana? Oh, nyambung pertanyaan Bu Eli katanya. ya itu Oke, kalau Ya, langsung. disimpan lama gimana? ya itu tuh gini, kan tadi teorinya di dalam Akupets ini ada kristal, nano kristal kecil sekali yang gunanya untuk memantulkan sinar infrared. Jadi kalau misalnya sudah dipakai, itu kristalnya ini akan rontok, kena panas badan. Nah, kalau udah rontok, berarti kan fungsinya sudah tidak ada lagi. Nah, kalau misalnya kita penasaran, tetap aja pakai, mau 3 hari, mau seminggu, nggak apa-apa, diem aja di situ. Saya juga sering kali lupa malah kalau saya. Udah tempel di satu tempat ya, apalagi tempat yang susah, misalnya di paha bagian belakang atau kaki bagian belakang yang mesti ngerogoh-rogoh gitu, sampai lupa, oh baru inget setelah mandi, lihat, oh iya masih ada ini gitu. Nggak apa-apa ya. Jadi Iya. jadi nggak ada masalah lah. Ya, atau kalau bekasnya masih kita ngerasa, oh sayang nih kumpulin aja itu bisa tempel ke tanaman atau tempel ke binatang kesayangan ibu bapak biar lebih sehat. Bisa gitu. Ya, oh ini terakhir banget nih Ibu Audrey. Pertanyaannya, sakit gigi pakai yang mana nih Pak? Ya kalau sakit, nyeri, glutathione atau X39. Hmm, Itu aja 2. Kalau nggak X39, kemahalan, itu kan 2 kali hmm. lipat. Glutathione, cukup. Bagaimana dengan ice wave Pak? Kan ada juga ICU satu, mesti 2 kan? ICU juga mesti ya, 2. ya. Ya, Memang agak ribet sih, ice wave ya. bisa, tapi ribetnya kita itu harus jadi kayak, apa ya, ahli pencarian jejak gitu. Jadi sakitnya di mana, sakit banget, terus nanti cari yang nggak sakit baru, oke. Tapi X39 sama glutathione sudah, selama ini bisa bantu mengurangi rasa sakit ya. Ya. Bu mau tanya Bu, tidak Oke, boleh? boleh, Bu Deborah, ya silakan. Selamat sore Pak Michael. Ya, sore Bu Deborah. Sama dengan kerjanya. Itu kemarin kan sudah menjalankan apa tuh detox 5 elemen. Itu yang apa itu yang energi kan kiri kanan dan pakai itu sekaligus juga ion sama karnosin dan itu memang belum ada efeknya Pak. Nah, kemarin itu setelah saya periksa korma itu ternyata dari dokter itu saya kena itu jantung koroner Pak. Ini waktu periksa korma di Semarang kemarin itu jantung koroner itu. Lah saya itu ditawari apa itu kateterisasi. Lah saya kan mau tanya dulu Bapak, apakah ini bisa disembuhkan dengan itu akupat? Jadi tidak melalui apa itu kater pasang ring itu loh. Ini baru 2 bulan ini saya kalau divonis itu. Saya darah tinggi nih, hipertensi. Mungkin mohon pencerahan Pak, mungkin. Ini saya masih simpan yang ion, karnosin sama glutathione. Masih simpan, itu belum saya lanjutkan Pak. Gini Bu, karena Ibu masih ada, tempel aja yang seperti standar di tengkuk, di dada, terus di bawah puser, itu ditempel aja Bu. Karena sayang kalau nggak ditempel Bu. Lah maksud saya Pak, karena selama ini karena banyak mikir akhirnya tidurnya itu kurang. Lah saya tuh pengen yang itu pengen beli yang Silent Night sama yang X3 gitu. Nanti mungkin saya bisa komunikasi lewat Japri, mungkin beli ini gitu bisa Pak. Oke. Ya, jadi intinya gini Bu, intinya ya kita itu mesti step by step satu-satu Bu. Jadi jangan mau kok tempel semua mau baik semua, wah nggak bisa Bu. Jadi mesti satu-satu kita ini kan. Dan kalau sebetulnya ya saya sih belum pernah ketemu orang yang detox 5 elemen tanpa ada reaksi. Belum pernah loh Bu. Ya, jadi kalau namanya kata Ibu saya tidak ada reaksi apa-apa, ya itu balik lagi bahwa itu bisa diperbandingkan dengan QRMA pada saat sebelum di detox dan setelah di detox.
Ya, mestinya ada itu, perubahannya ada, cuma mungkin Ibu nggak ngerasakan karena memang, Ibu tuh banyak kompleks ya, misalnya nggak bisa tidur, banyak Nah, mikir itu gitu ya, karena sehingga kan cemas itu tadi, kalau cemas kan bisa pakai X99 39 ya. Iya, iya, Pak. makanya itu, ya. Ya, jadi nanti Ya. kita japri-japri aja, Bu, ya, kita diskusi, Terima ya. kasih Pak untuk penjelasannya. Terima Oke, kasih ya, nanti. ya, oke. Iya, terima Bu Jenny. kasih. Iya, Bu Deborah, sehat selalu semuanya juga. Iya. Jadi karena waktu sebetulnya lagi hot nih ya, banyak yang tanya, tapi kita bisa lanjutkan karena saya yakin juga ada WhatsApp grupnya dan sudah pada punya nomor kontak Pak Michael, jadi bisa dilanjut ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 17:05, nanti mungkin kita atur lagi untuk pertemuan yang lebih spesifik bahasannya sehingga bisa lebih mendalam juga, dan karena kita sama-sama mau memperbaiki kesehatan, pastinya tetap bertukar ini ya, informasi progres apa yang diperoleh dan kalau bisa sharing nanti kita juga kasih kesempatan untuk berbagi pengalamannya. Mungkin itu dulu ya, kita tuntaskan pertemuan kita kali ini. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Salam Terima sehat kasih. untuk semuanya. Terima kasih, dadah. Pak Michael. Ya, ayo. Terima kasih semua. Semua Bapak kasih, Ibu Pak semua. Michael. Bye-bye. Bye. Terima kasih.